Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Marane, MPM 5021212, kelas 4F. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dosen Pengampu Bapak Tiu Gusti Satria, Magister Pendidikan Mata Kuliah Telaah Kurikulum. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak-anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Prinsip kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Prinsip umum, 2. Prinsip khusus. Prinsip umum dibagi menjadi 5, yaitu 1. Prinsip relevansi, 2. Prinsip fleksibilitas, 3. Prinsip kontinuitas, 4. Prinsip efisiensi, 5. Prinsip efektivitas. Prinsip khusus dibagi menjadi 2, yaitu 1. Prinsip penentuan tujuan pendidikan, 2. Prinsip pemilihan isi pendidikan. Landasan kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu 1. Landasan filosofis, filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan, 2. Landasan psikologi, 3. Landasan sosial, 4. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaannya namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu, penyebutan lebih populer menggunakan Leerplan, rencana pelajaran, ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Rencana pelajaran 1947 bersifat politis, yang tidak mau lagi melihat dunia pendidikan masih menerapkan kurikulum Belanda, yang orientasi pendidikan dan pengajarannya ditunjukkan untuk kepentingan kolonialis Belanda. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Pada perkembangnya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. 2. Kurikulum 1952. Pada tahun 1952, ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada sesuatu sistem penilaian nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini, bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Kurikulum 1964. Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pemimpinan jiwa Pancasila pengetahuan. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, yang mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisiensi dan efektif. Yang melatar belakangnya adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem interaksional. 6. Kurikulum 1984 atau disebut kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 ini berorientasi pada tujuan interaksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar pada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. 7. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. 8. Kurikulum 2024 KBK
Kurikulum 2004 ini dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 9. Kurikulum 2006 KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan Tingkat Satuan Pendidikan KTSP. Awal 2006 diuji coba, KBK dihentikan munculnya KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa sehingga teknis evaluasi tidaklah banyak. Perbedaan dengan kurikulum 2004, perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pelajaran sesuai dengan lingkungan kondisi siswa, serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan oleh kerangka dasar (KD), kerangka kompetensi kelulusan (SKL). 10. Kurikulum 2013 Kurikulum Nasional. Tujuan kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan berwarga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 10. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun 2022 sampai 2023. Dimulai dari usia 5 sampai 6 tahun pada pendidikan anak usia dini, serta peserta didik kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Satuan Pendidikan melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri tahun ajaran 2022 sampai 2023 terdiri dari 3 kategori pelaksanaan implementasi. 1. Mandiri belajar, 2. Mandiri berubah, 3. Mandiri berbagi. Baiklah, video dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.